menjadi ateis karena terlalu berlogika, tapi terlalu bergegas mengambil kesimpulan. Jangan terlalu berlogika, nanti kamu jadi ateis. Suka dengar gitu kan? Aku sih sering ya dikomenin gitu di kontenku. Tapi sebenarnya logika kayak gimana sih? Dan kesimpulan kayak gimana yang diambil ateis? Nah, of course gak bisa pukul rata ya. Ya pertama kan aku gak tahu pikiran semua orang gitu. Cuman seseorang yang gak beriman atau berhenti beriman itu kan alasannya beragam. Dan argumennya juga beragam. Tapi kalau aku mau ngumpulin nih beberapa argumen ateistik yang populer dan terus kita bedah ya. Mungkin kita bisa bagi nih jadi beberapa area. Pertama, argumen tentang konsep keberadaan Tuhan. Jadi argumennya kan gini ya, Tuhan kan tidak terbukti ada. Iya betul, tapi sekaligus tidak terbukti tidak ada. Nah sebenarnya orang yang beriman, aku asumsikan orang yang beriman juga tahu kalau Tuhan tuh gak bisa dibuktikan ada dan gak bisa dibuktikan gak ada. Tapi ya kesimpulan mereka Tuhan itu ada karena mereka maunya Tuhan itu ada gitu. Ya gak apa-apa. Nah kalau ateis stansnya itu ya udah Tuhan itu gak ada, gak percaya. Nah kalau agnostik ateis itu stansnya ya gak tahu ada apa enggak, tapi jadinya gak relevan juga untuk beriman gitu. Jadi stansnya gak tahu ya. Tapi ada juga agnostik teis yang stansnya itu nggak tahu Tuhan itu ada apa enggak, ya udah beriman, tapi dia tetap beriman sama Tuhan. Ya Tuhan apa kek gitu, Tuhan yang gimana kek, tapi pokoknya masih punya rasa percaya. Tapi sebenarnya stansnya nggak tahu juga. Biasanya teis dan apologis itu pakai argumen ontologis ya, pakai penalaran logika untuk membuktikan adanya Tuhan. Tapi yang gak terima kalau pembuktiannya itu bisa jadi bukti adanya Tuhan, yang ngerasanya argumen ontologis itu cuma permainan kata dan gak ada basis realita, atau yang suka aku sebut akrobat filsafat gitu. Oh iya, mungkin aku harus jelasin juga apa itu apologis dan apologetics ya. Apologis itu orangnya, apologetics itu sifatnya atau cabang ilmunya, cabang ilmu teologis yang mana produk pengetahuan itu adalah menyediakan argumen, menyediakan teori, atau menyediakan framework yang menyediakan kerangka pikir yang dipakai untuk membela agama atau membela Tuhan. Nah, apologis ini orang yang membela Tuhan. Jadi kalau ada yang mengkritik apa gitu tentang konsep agama atau konsep Tuhan, nah apologis ini tugasnya ngasih statement pembelaan. Lanjut lagi ke topik, ada juga yang argumennya tuh berbasis di alasan dari sifat dan kehendak Tuhan. Suka dengar kan pertanyaan-pertanyaan filsuf atau teolog, atau mungkin dari obrolan tongkrongan biasa gitu yang mempertanyakan kenapa Tuhan mengizinkan adanya kejahatan di dunia ini gitu. Kok Tuhan diem aja ada bencana atau perang gitu, terus itu kok Palestina dibom setiap hari, Tuhan gak ngapa-ngapain gitu. Nah yang bagian ini sebenarnya udah aku jelasin di part 1 ya. Dan ini tuh gampang banget digoyangin argumennya, baik dari yang sisi skeptis maupun yang sisi yakin nih. Sama-sama gampang untuk balas-balasan argumennya. Ya bisa aja dijawab, adanya kejahatan di dunia ini bukan karena Tuhan. Tuhan itu kan Maha Kasih. Adanya kejahatan di dunia ini itu karena konsekuensi dari kehendak bebas yang dianugerahkan Tuhan pada manusia. Atau bisa juga bantahan itu dengan, ya kita kan gak bisa tahu tujuan Tuhan apa. Yang kita tahu Tuhan tuh Maha Adil dan Maha Sempurna. Ya kalau mau dibedah falasinya argumen teistik soal kenapa Tuhan membiarkan penderitaan dan kejahatan ini, mungkin masuknya appeal to emotion ya, karena Tuhan ngasih penderitaan itu kan gak membuktikan Tuhan itu gak ada sebenarnya. Jadi dari sisi bantahannya bisa masuk ke appeal to ignorance. Kalau kita gak tahu kenapa penderitaan terjadi, jawabannya belum tentu karena ada tujuan ilahi, ya kan? Ya sebenarnya kan gak tahu aja. Nah sebenarnya ini salah satu argumen yang baik yang percaya Tuhan maupun enggak suka terjebak di cara berpikir God of the gaps gitu. Jadi dia tuh mengisi jawaban cepat atau kesimpulan cepat, langsung lompat ke kesimpulan, wah berarti Tuhan ada, atau wah berarti Tuhan nggak ada. Misalnya pakai argumen natural ya, argumen alam gitu, argumen yang scientific gitu, pakai argumen kosmologis. Misalnya nggak mungkin alam semesta ini ada dengan sendirinya, nggak mungkin makhluk hidup kompleks ini bisa berfungsi sempurna tanpa ada yang mendesain dan sebagainya dan sebagainya. Nah jebakan berpikirnya tuh di sini, kalau alam semesta ini ada, belum tentu ada penciptanya, dan kalaupun ada penciptanya, belum tentu Tuhan. Jadi semua alur berpikirnya itu ya sebenarnya cuma lompat dari kesimpulan satu ke kesimpulan lainnya. Nah dan begitupun argumen ateistik ya, ada penjelasan tentang evolusi, tentang Big Bang, tentang hukum fisika yang konstan.
Itu semua nggak membuktikan bahwa Tuhan tidak ada. Tapi mekanisme sejelas dan serapi itu bikin kita bingung menempatkan peran Tuhan. Iya, itu bisa aja. Di mana peran Tuhan dalam terbentuknya alam semesta gitu. Nah, untuk mengkompromi pertanyaan ini, jadilah muncul argumen fine tuning nih, yang aku jelasin pas satu. Evolusi ini ya desainnya Tuhan gitu, atau desainnya superpower being gitu, atau divine being, atau intelligent designer, ya begitu perputaran argumennya. Konklusi yang mungkin paling akurat ya, mungkin konten ini banyak subjektivitas aku ya. Nanti kalau misalnya ada bantahan atau ada koreksi boleh tulis kolom komentar ya. Nah, sebenarnya konklusi yang lebih akurat itu sikapnya begini, kayak tetap aja nggak bisa diketahui Tuhan itu ada atau enggaknya, terlepas dari banyaknya penemuan sains. Pertama, konsep Tuhan sendiri kan abstrak banget ya, kita nggak bisa nempatin Tuhan di realitas. Dan kalaupun dianggap relevan, jadinya nggak apa-apa, nggak ngaruh apa-apa. Cuman apa yang kita percaya, bagaimana sikap kita, itu kan berpengaruh besar ke cara kita berpikir ya. Berpengaruh besar juga ke cara kita berperilaku, cara kita ambil kesimpulan, cara kita menumbuhkan identitas diri, dan cara kita membaur di komunitas. Jadilah cocok-cocokan juga. Bisa aja kita secara keyakinan itu misalnya Muslim ya, tapi secara budaya kita Katolik gitu, karena misalnya lingkungan kita, misalnya sekolah kita, keluarga kita Katolik gitu. Jadi kan kita pengen juga ngerayain Natal gitu, atau tuker kado ya. Atau bisa juga mungkin secara keyakinan kita agnostik nih, tapi gaya hidupnya kayak orang Islam gitu, sholat 5 kali sehari, karena itu yang nyaman di orangnya, ya itu bebas juga. Nah itu juga makanya aku sangat berpendapat keras kalau semua orang tuh harusnya bebas berkeyakinan dan bebas mengekspresikan keyakinan selama gak merugikan orang lain, of course ya. Selama gak merugikan orang lain, selama gak bodoh, gak halu gitu. Maksudnya bodoh itu tidak anti ilmu pengetahuan dan tidak jahat ya, atau tidak anti kemanusiaan dan tidak diskriminatif. Nah baru banget kemarin, belum lama ya, tanggal 7 Mei 2024, ada berita kalau ada sekelompok mahasiswa lagi doa rosario di rumah, terus digeruduk Pak RT dan warga di Tangsel, sampai segala bawa-bawa pisau. Itu kan serem banget ya, serem banget, suram banget, kayak aduh gak banget gitu. Giliran non muslim, misalnya ada non muslim yang jajan takjil, itu kita gaung-gaungkan, wah toleransi. Padahal diskriminasi yang kayak gitu, diskriminasi orang berdoa digeruduk, itu masih hari-hari masih terjadi gitu. Jadi kayak emangnya kayak dia doang gitu yang boleh ibadah gitu kan, gak enak banget ya jadinya. Aduh, tapi ini jadi terlalu melebar. Ayo balik lagi ke argumen ateistik ya. Salah satu jenis argumen yang sering disampaikan juga mengenai prediksi di kitab suci. Tapi kan kitab suci sudah memprediksi bahwa bla 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 gitu. Atau kitab suci sudah menyampaikan ilmu pengetahuan yang baru bisa sains buktikan bla 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 bla. Argumen ini adalah bentuk ketidakmampuan untuk mengenali mana yang merupakan profesi atau ramalan dan mana yang merupakan prediksi. Ramalan itu biasanya sifatnya generik dan terbuka luas untuk interpretasi. Sedangkan prediksi itu ada dasar prediksinya. Kalau prediksi yang canggih, yaitu ada hitungannya. Hal-hal yang ditulis di kitab suci atau di stupa, di manuskrip kuno, primbon, tarot gitu mungkin, dia pokoknya dan semacamnya itu generik dan terbuka terhadap penafsiran karena tidak dideskripsikan secara detail, dan itu bukan prediksi. Gak akurat kalau disebut prediksi, itu ramalan. Sedangkan prediksi itu punya dasar, misalnya prediksi hujan atau prediksi gempa BMKG gitu, prediksi calon presiden dari bursa capres, prediksi pertumbuhan ekonomi, ya kan pertumbuhan ekonomi bisa lihat dari tren sebelumnya. Nah jadi kalau misalnya ada nih nenek-nenek random bilang, oh kamu bakal sakit perut tahun depan berdasarkan garis tangan kamu, itu ramalan. Sakit perut kan generik, yang bisa dikategorikan tahun depan kan span-nya 365 hari gitu ya. Nah kalau dokter memprediksi kamu akan sakit perut tahun depan, itu bisa kamu follow up tuh, mungkin itu hasil prediksi dari medical check up kamu gitu. Sakit perutnya di mana? Mungkin lambung, ginjal, hati gitu, mungkin rahim. Nah dokter bisa identifikasi masalahnya kan. Nah basis prediksinya tuh apa gitu. Lanjut ke argumen lain, ada juga yang argumennya tuh bentuknya challenge terhadap otoritas ya. Misalnya nggak percaya sama pemuka agamanya gitu, nggak percaya sama pemimpin agamanya, atau bisa juga nggak percaya ajaran-ajarannya gitu. Bisa karena
nggak sesuai sama standar moral personal, atau bisa juga karena nggak sesuai realitas, agama ini mah halu gitu, atau mempertanyakan isi ajarannya yang kok nggak konsisten sih, kalau di sini kok gini, kalau di sana kok gitu. Nah biasanya tiap kritik-kritik kayak gini tuh udah ada bantahan apologis klasiknya ya. Intinya sih baik argumen teistik maupun ateistik itu rentan untuk muter-muter aja ya. Karena kalaupun mau dibantah ataupun diterima, kita nggak bisa pakai logika secara disiplin dan konsisten. Pasti belang bentong, pasti double standar, dan baru bisa konsisten kalau dianggap nggak relevan gitu. Kalau variabel Tuhan, baik sifat maupun kehendaknya itu dikeluarkan dari kerangka berpikir, baru bisa rapih lagi mikirnya gitu, baru bisa konsisten. Karena ya kembali lagi ke kesimpulan awal, kita nggak bisa tahu dan kita nggak bisa membuktikan Tuhan itu ada atau Tuhan itu nggak ada gitu, sama-sama nggak bisa dibuktikan. Tapi lagi-lagi manusiawi banget kok kalau kita punya keresahan-keresahan dan pertanyaan yang menyangkut hal-hal ilahiyah. Apalagi kalau misalnya kita tumbuh besar di lingkungan yang menaruh penting hal-hal ilahiyah dan supranatural gitu. Nah, ada lagi nggak nih argumen yang aku miss dari 2 part video ini? Atau kamu misalnya punya argumen sendiri gitu? Atau kalau misalnya banyak bantahan, kalau ada tambahan lagi, nanti kita bedah-bedah lagi ya. Boleh tulis dulu di kolom komentar ya. Mungkin aku akan consider bikin part 3. Tapi aku pengen sih bikin yang part 3 tapi bahas teologi Islam, tapi mungkin buat member aja. Atau nggak usah ya, nggak tahu ya. Meanwhile, komen aja dulu ya, barangkali nanti bisa kita bedah juga. Oh iya, dan aku tuh pernah bikin video tentang 5 alasan kenapa orang keluar dari agama. Itu masih relevan banget sama bahasan sekarang. Nanti aku taruh di deskripsi, bisa ditonton kalau mau ya. Dan ngomong-ngomong, kalau belum subscribe ya, dan like juga dan share juga. Makasih sudah menonton sampai selesai. Sampai ketemu di konten selanjutnya.